Sesi presentasi. Di sini kami ingin membahas tentang modul yang kami bahas, yaitu Islam di Asia Tenggara. Dimulai dari Bumi. Islam di Asia Tenggara. Satu kata pertama. Asia Tenggara adalah tempat tinggal bagi penduduk Muslim terbesar di dunia. Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Selain itu, minoritas Muslim dapat ditemukan di Burma atau Myanmar, Singapura, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Secara geografis, kawasan Asia Tenggara merupakan tempat yang unik dan menarik bagi perkembangan agama-agama di dunia, sehingga hampir seluruh
Semawe, Aceh Utara. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Nazimuddin Al-Kamil, seorang Laksamana dari Mesir. Nazimuddin kemudian mengangkat Marasilu sebagai pemimpin pertama Samudra Pasai dengan gelar Sultan Malik Al-Saleh. Kerajaan Samudra Pasai memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Para pedagang Islam dari Arab, India, dan Persia sehingga di Samudra Pasai untuk berdagang dan akhirnya menetap, sehingga membangun kerajaan ini. Kerajaan Samudra Pasai juga menjadi pusat perdagangan rempah-rempah, terutama lada yang melimpah di wilayah Indonesia. Selama masa kejayaannya, Samudra Pasai menjadi salah satu perdagangan penting di kawasan Nusantara. Namun, kekuasaan kerajaan ini kemudian menurun dan setelah berkembangnya Pelabuhan Malaka. Pada tahun 1524, Kerajaan Samudra Pasai akhirnya dimasukkan ke dalam wilayah Kerajaan Aceh Darussalam oleh Sultan Ali Muhayyad Shah I. Kesultanan Malaka. Kesultanan Malaka merupakan kerajaan Islam kedua di Asia Tenggara. Kesultanan ini berdiri pada awal abad ke-15 Masehi. Kerajaan ini cepat berkembang bahkan dapat mengambil alih dominasi pelayaran dan perdagangan dari kerajaan Samudra Pasai yang kalah bersaing. Sejauh menyangkut penyebaran Islam di tanah Melayu, peranan Kesultanan Malaka sama sekali tidak dapat dikesampingkan dalam proses Islamisasi, karena konversi Melayu terjadi terutama selama periode Kesultanan Malaka pada abad ke-15 Masehi. Kitab sejarah Melayu atau The Malay Annals turut menceritakan bahwa Raja Malaka Mengkad Iskandar Shah adalah orang pertama di kesultanan itu yang memeluk agama Islam. Selanjutnya ia memerintahkan segenap warganya baik yang berkedudukan tinggi maupun rendah untuk menjadi muslim. Sulalatus Salatin juga merekam dengan baik peristiwa ini dan menceritakan bagaimana proses konversi Islam yang dialami Sultan Iskandar Muhammad Shah, di mana Rasulullah hadir dalam mimpinya dan mengajarkannya mengucap syahadat. Kedatangan seorang Mahdun dari Jeddah yang bernama Syekh Abdul Aziz yang diberitakan dalam mimpinya dikisahkan keesokan harinya menjadi kenyataan. Dari Syekh inilah Sultan Iskandar Muhammad Shah dan rakyatnya mendalami Islam. 3. Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam berdiri pada abad ke-15 Masehi di atas puing-puing kerajaan Lamuri oleh Sultan Muzaffar Shah dari tahun 1465 sampai 1497 Masehi. Menurut Anas Mahmud, dialah yang membangun kota Aceh Darussalam, dan pada masa kepemerintahannya Aceh mengalami kemajuan dalam bidang perdagangan karena saudara-saudara Muslim yang sebelumnya berdagang dengan Malaka memindahkan kegiatan mereka ke Aceh setelah Malaka dikuasai Portugis pada tahun 1511 Masehi. Namun demikian, Haji de Graaf dan Denis Lombard dengan mengutip Tome Pires menyebutkan bahwa Sultan pertama Kerajaan Aceh adalah Ali Muhayyad Shah. Tidak diketahui kapan ia naik tahta kerajaan ini. Ia digambarkan oleh Tome Pires sebagai seorang raja muslim yang gagah perkasa yang berhasil menggabungkan beberapa pelabuhan dagang di bawah kekuasaannya. Pada masa pemerintahannya, Ali Muhayyad Shah meluaskan wilayah kekuasaannya ke daerah Pidi yang bekerjasama dengan Portugis. Kemudian ke Pasai pada tahun 1524 Masehi. Dengan kemenangan
memimpin penyebaran agama Islam di seluruh Jawa yang dikenal dengan istilah Wali Songo. Yang terakhir ini menjadi simbol penyebaran Islam di Jawa. Tentu banyak tokoh lain yang juga berperan, namun peranan mereka yang sangat besar dalam pendidikan kerajaan Islam di Jawa juga pengaruhnya terhadap kebudayaan masyarakat secara luas serta dakwah secara langsung membuat para Wali Songo ini lebih banyak disebut dibanding yang lain. Di era Wali Songo berakhirnya dominasi Hindu Buddha dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. Wali Songo tinggal di 3 wilayah penting utara Pulau Jawa, yaitu Surabaya, Gresik, Lamongan di Jawa Timur, Demak Kudus, Muria di Jawa Tengah, dan Cirebon di Jawa Barat. Wali Songo memiliki andil yang besar dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Unsur-unsur dalam Islam berusaha ditanamkan dalam
dengan penduduk setempat. Muslim Arab datang pertama kali pada abad ke-7 melalui jalur perdagangan. Pada waktu itu rempah-rempah, katun, batu mulia, barang tambang dan komoditas lainnya merupakan barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Timur Tengah dan Eropa. Orang-orang Arab datang sebagai pedagang dan hampir menguasai perdagangan tersebut. Melalui hubungan dagang tersebut, mereka mulai memperkenalkan dan menyebarkan Islam. Pengetahuan mereka tentang navigasi, ilmu garis lintang dan garis bujur, fenomena astronomi dan geografi negara-negara telah membuat mereka tak tertandingi dalam hal berdagang di Samudra Hindia selama beberapa abad. Orang-orang Arab tersebut menulis tentang tempat-tempat yang mereka datangi untuk membuktikan kedatangan mereka di dunia timur dan barat. Dikisahkan pada tahun 1406, Raja Naramekla, penguasa Arakan, mengalami kondisi yang sulit karena mendapat serangan dari Raja Burma. Untuk bisa mengatasi situasi tersebut, sang raja mengungsi dan meminta bantuan kepada Sultan Nasiruddin Shah di Kesultanan Bengal. Setelah 24 tahun selama dalam buangan di Bengal, dengan bantuan tentara dari Sultan Bengal, ia berhasil merebut kembali kerajaannya dari Raja Burma. Raja Naramekla kemudian memeluk Islam. Namanya pun berganti menjadi Raja Sulaiman Shah pada tahun 1430. Raja Naramekla atau Sulaiman Shah mendirikan dinasti Merabu, negara Islam pertama di Arab. Saya kembali kepada Anda. Demikian kelompok kami. Sesi tanya jawab. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab yang dimulai dari sekarang. Baik, perkenalkan saya Yuda Midula dengan NIM 2706033. Saya ingin bertanya kepada dia. Pertanyaan saya itu, apa saja tantangan umat Muslim dalam menyebarkan agama Islam di Asia Tenggara? Saya akan menjawab pertanyaan dari Yuri Yuliani Duha, yaitu apa saja tantangan umat Muslim dalam menyebarkan agama Islam di Asia Tenggara. Tantangan umat Muslim dalam menyebarkan agama Islam di Asia Tenggara yaitu yang pertama, proses islamisasi yang damai. Sejarawan berpendapat bahwa Islam masuk ke Asia Tenggara melalui proses damai dan gradual. Yang kedua, radikalisasi, ekstremisme, dan toleransi agama. Berkembangnya Islam di Asia Tenggara dihadapkan pada tantangan tadi radikalisasi dan ekstremisme. Selain itu, pluralisme dan toleransi agama menjadi penting dalam menjaga harmoni antar umat beragama. Yang ketiga, pengaruh globalisasi dan teknologi digital. Pengaruh globalisasi dan teknologi digital mempengaruhi cara umat Muslim di Asia Tenggara memahami dan mempraktikkan agama mereka. Yang keempat, pendidikan agama Islam dan peran perempuan. Lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren beberapa penting dalam menyebarkan pengetahuan agama. Yang kelima, tantangan zaman dan modernisasi. Islam dihadapkan pada tantangan zaman yang selalu berubah, termasuk dalam menghadapi modernisasi. Selain itu, pemahaman keagamaan Islam juga dihadapi dengan tantangan intelektual dan spiritual. Apa cukup menjawab? Perkenalkan, nama saya Putri Amanda dengan NIM singkat 055. Pertanyaan saya adalah, sebelum masuknya Islam ke Asia Tenggara kan sudah ada kepercayaan-kepercayaan lain yang menyebar dan di Asia Tenggara. Nah, pertanyaan saya, bagaimana agama Islam beradaptasi dengan tradisi-tradisi dan kepercayaan lokal, dan bagaimana hal itu mempengaruhi penyebaran atau perkembangan agama Islam di Asia Tenggara? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Amanda. Pertanyaannya, bagaimana Islam beradaptasi dengan tradisi? Saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Ainina. Dari Putri Amanda, pertanyaannya, bagaimana Islam beradaptasi dengan tradisi dan kepercayaan lokal, dan bagaimana hal ini mempengaruhi perkembangan Islam di Asia Tenggara?
Islam beradaptasi dengan tradisi dan kepercayaan lokal di Asia Tenggara, melibatkan interaksi antara Islam dengan budaya dan kepercayaan yang telah ada di wilayah tersebut sebelum masuknya Islam. Seperti yang pertama itu sinkretisme. Sinkretisme adalah proses penggabungan unsur-unsur budaya dan kepercayaan lokal ke dalam Islam. Contohnya adalah penggunaan unsur-unsur budaya Hindu-Buddha dalam arsitektur masjid dan makam di Indonesia. Kemudian yang kedua, akulturasi. Akulturasi adalah proses penggabungan budaya dan kepercayaan lokal ke dalam Islam. Contohnya adalah penggunaan unsur-unsur budaya lokal dalam upacara pernikahan Islam di Indonesia. Yang ketiga, asimilasi. Asimilasi adalah proses penggabungan budaya dan kepercayaan lokal ke dalam Islam, tetapi dengan mengabaikan unsur-unsur budaya lokal yang tidak sesuai dengan Islam. Contohnya, penggunaan unsur-unsur budaya lokal yang tidak sesuai dengan Islam seperti penggunaan gamelan dalam upacara pernikahan Islam di Indonesia. Yang keempat, pengaruh sufisme. Sufisme adalah tradisi spiritual Islam yang berfokus pada pengembangan kesadaran diri dan hubungan dengan Tuhan. Yang kelima, pengaruh politik. Politik juga mempengaruhi perkembangan Islam di Asia Tenggara. Contohnya adalah pengaruh politik dalam perkembangan Islam di Indonesia pada masa kekuasaan Sultan Agung dan Kesultanan Mataram. Islam di Indonesia berkembang dengan cara yang lebih harmonis dengan budaya lokal. Sultan Agung memperkenalkan Islam sedalam budaya lokal dan mengintegrasikan unsur-unsur budaya tersebut ke dalam Islam. Dalam keseluruhan, Islam beradaptasi dengan tradisi dan kepercayaan lokal di Asia Tenggara melalui proses yang kompleks dan dinamis. Proses ini melibatkan interaksi antara Islam dengan budaya dan kepercayaan yang telah ada di dalam wilayah tersebut sebelum masuknya Islam. Berbagai cara Islam beradaptasi dengan tradisi dan kepercayaan lokal seperti sinkretisme, akulturasi, asimilasi, pengaruh sufisme, dan pengaruh politik. Semua mempengaruhi perkembangan Islam di Asia Tenggara dan membantu Islam menjadi bagian integral dari budaya dan kepercayaan lokal. Apakah ada hasil dari akulturasi antara agama Islam yang berkembang di Asia Tenggara dengan agama-agama Hindu seperti yang seperti yang dijelaskan pada apakah ada hasil akulturasi antara agama Islam dengan agama-agama sebelumnya yang berada di Asia Tenggara sebelum menggunakan Baik, jawabannya tidak ada hasil akulturasi agama Islam dengan agama lain di Asia Tenggara sebelum Islam diperkenalkan di wilayah tersebut. Perkenalkan, nama saya W.Y. Delina Malongsan dengan NIM singkat 073 dari kelompok 2. Ingin bertanya kepada Minister. Pertanyaannya, dikatakan Islam masuk ke wilayah Filipina Selatan, khususnya Kepulauan Sulu dan Mindanao pada tahun 1380. Pertanyaannya, bagaimana interaksi antara komunitas Muslim dan Muslim di Filipina selama masuknya Islam, terutama di wilayah Kepulauan Sulu dan Mindanao pada tahun 1380? Apakah terdapat catatan sejarah yang menggambarkan konflik antara kedua komunitas tersebut? Jika ada, sebutkan dan jelaskan konflik tersebut. Kemudian akan dijawab oleh Najib. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari WNI. Pertanyaan adalah, dikatakan Islam masuk ke wilayah Filipina Selatan, khususnya Kepulauan Sulu dan Mindanao pada tahun 1380. Bagaimana interaksi antara komunitas Muslim dan non-Muslim di Filipina selama masa masuknya Islam, terutama di wilayah Sulu dan Mindanao pada tahun 1380? Apakah ada terdapat catatan sejarah yang menggambarkan konflik antara kedua komunitas tersebut? Jika ada, sebutkan dan jelaskan tentang konflik tersebut. Jadi, sejarah masuknya Islam ke wilayah Filipina Selatan, khususnya Kepulauan Sulu dan Mindanao pada tahun 1350 Masehi, dimulai dari seorang tabib dan ulama Arab bernama Karimun Mahmud dan Raja Baginda, tercatat sebagai orang pertama yang menyebarkan ajaran Islam di wilayah tersebut. Menurut catatan sejarah, Raja Baginda adalah seorang pangeran dari Minangkabau, Sumatera Barat. Ia tiba di Kepulauan Sulu 10 tahun setelah berhasil mendakwakan Islam di Kepulauan Zamboanga dan
Basilan. Atas hasil kerja kerasnya juga akhirnya kebusuhan Maguindanao, raja terkenal dari Maguindanao memeluk Islam. Dari sinilah awal peradaban Islam di wilayah ini mulai dirintis. Jadi jawabannya tidak ada catatan sejarah yang secara khusus menggambarkan konflik antara komunitas muslim dan non-muslim di wilayah Kepulauan Sulu dan Mindanao pada tahun 1340. Informasi yang ditemukan lebih banyak perkembangan Islam wilayah interaksi terhadap komunitas muslim dan bangsa Eropa dan Spanyol. Nama saya Ahmad Farhan Nasution dengan NIM 23070659. Selain di Indonesia dan Malaysia, apakah pernah terjadi konflik antara Islam dengan para penduduk pribumi asal di wilayah Asia Tenggara? Kalau ada, apakah pernah berdiri kerajaan Islam selain di Indonesia dan di Malaysia? Terima kasih. Selanjutnya saya silakan kepada saya untuk menjawab pertanyaan dari teman. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Farhan. Selain di Indonesia dan Malaysia, apakah pernah terjadi konflik antara pendatang Islam dengan penduduk pribumi di wilayah tersebut? Dan kalau ada, sebutkan kerajaan Islam selain dari Indonesia dan Malaysia. Jadi konflik antara pendatang Islam dengan penduduk pribumi contohnya dapat dilihat dari konflik antara etnis Rohingya dengan penduduk asli Myanmar yang beragama mayoritas Buddha. Konflik antara etnis Rohingya dan penduduk Buddha Myanmar ini sebenarnya telah berlangsung dari dulu. Konflik antara Muslim dan Buddha di Myanmar telah dimulai pada tahun 1384 Masehi. Saat itu Burma belum diduduki oleh Inggris. Tahun 1784 merupakan tahun kemenangan bagi Buddha di Myanmar, yang mana penduduk Buddha Burma berhasil menentukan kerajaan Islam di Arakan. Setelah itu Burma diduduki oleh Inggris. Muslim di Myanmar merupakan pendatang dan penduduk asli Myanmar. Masuknya Islam ke Myanmar pada abad ke-9 Masehi tidak terlalu diterima oleh penduduk asli Burma, berbeda dengan negara di Asia Tenggara lainnya. Islam datang disambut baik oleh pribumi dan diterima sebagai agama bagi mereka. Sebagai contohnya di Indonesia, Malaysia, dan Thailand, Islam diterima dengan baik oleh pribumi. Terus kerajaan Islam selain dari Indonesia dan Malaysia itu ada Kesultanan Patani di Thailand Selatan. Yang kedua ada kerajaan Brunei Darussalam, dan yang ketiga ada kerajaan Arakan di Myanmar. Perkenalkan, saya Deviratin Khoirunisa dengan NIM 23070613 dari kelompok 2 yang bertanya kepada Regina. Tadi dikatakan bahwa Islam masuk ke Asia Tenggara berbeda dengan Islam di dunia lain. Lalu yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana Islam di Asia Tenggara bisa berbeda dengan Islam di dunia lainnya? Terima kasih.